Selevel Ketua RT, saluran pengaduan Gibran dikecam, gaya wali kota tak percaya anak buahnya. Gibran bikin kanal aduan tapi malah nggak aktif. Jadi gini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ngide bikin kanal aduan nih. Katanya bisa datang langsung ke istana atau kirim pesan WA aja. Wih, ceritanya nyontek caranya Ahok pas jadi gubernur Jakarta nih Mas Wapres. Ups, kanal ini udah bisa lo akses dari Senin 11 November kemarin. Harusnya ya, tapi ada aja kendalanya. Pas saya Ramin coba chat ke nomor WA-nya, masa cuma centang satu sih? Aduh, padahal Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sabto Haryono bilang, Mas Wapres udah minta aduan warga direspon cepat. Lah, di chat aja centang satu. Gimana bisa cepet sih Pak? Aduh, buat lo yang ngalamin kejadian serupa, ada cara lain nih, yaitu datang langsung ke gedung Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta. Tapi layanan langsung ini dibatasin 50-60 aduan warga per harinya. Warga Indonesia kan banyak ya. Emang cukup kalau cuma bisa nanganin segitu? Lagian emangnya efektif ya kalau sekelas Wapres ngurusin hal-hal begini? Soalnya kan udah banyak Pemprov yang bikin kanal aduan di tiap daerah. Kayak layanan aplikasi Jaki di Jakarta misalnya. Harus banget nih Wapres turun tangan. Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Gak efektif lah. Ini tuh bukan lagi ngurusin skala RT RW, tapi negara. Indonesia tuh luas. Dipikir yang punya masalah cuma 1-2 orang aja. Harusnya tuh fokus di regulasi. Yang dibangun sistemnya. RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Polsek itu diajak kolaborasi. Bisa tuh pakai model aplikasi. Kalau aduan gak ditangani dalam beberapa detik, kasih punishment yang berat buat pejabatnya. Pak Anies aja bisa di Jakarta pakai Jaki. Nih akibatnya punya Wapres kurang pengalaman. Lu katakan tidak efektif, brother. Lu salah besar. Ya, bukan masalah skala RT RW. Sekarang yang saya tanya, apakah RT RW melakukan seperti itu? Enggak. Tipe Mas Gibran itu, brother, asal lo tahu, saya bertemu langsung dengan masyarakat Solo, sempat berbicara dengan orang Solo tentang sepak terjang Gibran selama di Solo. Lu harus cari tahu juga gitu loh, bagaimana tipenya Mas Gibran. Jadi tujuan Mas Gibran membuat lapor Mas Wapres ini tujuannya satu, menyindir kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang sulit ditemui oleh masyarakat, yang sulit untuk mendapat pengaduan, ya bro. Tuh kalau warga langsung mengadu ke istana Wapres terlalu jauh. Ya apa gunanya polsek itu? Apa gunanya pos-pos polisi itu? Kenapa sampai Gibran bikin lapor Wapres? Karena tahu masyarakat ini mengadu ke polsek, mengadu ke polisi nggak bisa, nggak jalan kalau nggak ada duitnya, ya kan? Contoh, kalau kita meminta surat kehilangan, 100% orang Indonesia mengurus surat kehilangan ke polsek. Mereka cuma mulai mengetik, lalu stempel, dan dikasih sama kita, lalu kita salam, dan mereka tidak pernah ke TKP. Enak sekarang jadi polisi ya. Ini inovasi yang luar biasa dari seorang wakil presiden baru. Dan yang pertama, saya berkehendak lapor ke Mas Wapres. Cuma satu pertanyaan saya, Mas Wapres, siapa pemilik akun Fufu Fafa itu? Pemilik akun yang bejat moralnya, yang mempunyai, ya ada indikasi kelainan jiwa gitu ya, yang suka bicara kasar, menjelek-jelekan Pak Prabowo, menjelekkan anaknya, menjelekkan keluarga Pak Prabowo, menjelekkan para pemimpin yang lain. Bahkan pemilik akun Fufu Fafa ini ya kayaknya seperti adiktif terhadap pornografi gitu. Dia terobsesi dengan seseorang artis sehingga membuat postingan-postingan yang lucu. Saya mau nanya itu aja Mas Wapres. Tolong dijawab Mas Wapres, siapa pemilik akun Fufu Fafa itu? Lapor Mas Wapres ini yang dilakukan ini hanyalah sebuah gimmick. Karena metodologi penyelesaian laporan ini tidak pernah tersampaikan ke publik. Keluhan-keluhan masyarakat yang seharusnya itu ditampung oleh lurah-lurah di bawah, kepala-kepala desa di bawah, tidak ditampung oleh sekelas Wapres. Wapres seharusnya kelasnya memberikan perintah
kepada lurah, kepada kepala desa untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat seperti ini. Jadi pertanyaannya, apakah memang ini sebuah terobosan, gebrakan, atau hanya sekedar gimmick? Mas Gibran membuat pelayanan lapor Mas Wapres itu tujuannya untuk menyindir mereka, untuk melakukan hal yang sama, untuk bekerja untuk rakyat, mendengar keluhan rakyat. Bukan kayak lu cuma bisa menyindir tapi nggak paham inti hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Gibran. Lu di usia ini apa yang udah lu lakukan buat masyarakat daerah sekitar lu deh? Palingan orang ngadu-ngadu, iya saya juga sama, paling gitu doang. Tapi ingat bro, makanya saya bilang, lu cari dulu tahu tentang Mas Gibran selama di Solo seperti apa. Di Solo itu jika ada satu masalah misalnya di desa di mana, Mas Gibran nggak datang ke situ bro, cuma memarkirkan kendaraan dinasnya di tempat tersebut, besok masalahnya kelar. Itu brother, itu kehebatan Mas Gibran. Persoalannya dia itu wapres bukan pres. Kalau di Solo dia wali kota, jadi lapor Mas Wali bukan lapor Mas Wakil Wali, kan begitu. Jadi kalau mau itu sebetulnya itu ranahnya presiden, lapor presiden bukan lapor wapres. Satu itu. Yang kedua, ini blunder besar. Kenapa? Karena ternyata banyak yang mengadukan soal fufu papa. Jadi Mas Wapres, tolong temukan dong pemilik akun fufu papa. Mas Wapres, ini fufu papa sangat berbahaya, harus segera diperiksa dan ditangkap. Mas Wapres, fufu papa gimana kabarnya? Gimana kalau sudah begitu? Jadi ini juga belum tentu juga disetujui oleh Pak Presiden Prabowo. Karena kalau memang presiden tahu, harusnya ranahnya ada di presiden, bukan di wapres. Satu lagi, gimana dong peran dan tugas DPR kalau sudah diambil alih begini? Bubarin aja gitu DPR-nya. Terus belajar menyelesaikan persoalan itu melalui sistem dan prosedur yang ada, supaya jangan jadi akhirnya menimbulkan kebingungan dan potong-potong kompas. Harusnya tugas wakil presiden itu kan memastikan, membantu presiden ya, supaya seluruh perangkat-perangkat pemerintahan yang ada itu bekerja maksimal. Jadi nggak perlu lapor wapres. Nanti kalau semua masalah republik ini lari ke wapres, emang kuat nyelesain kan? Itu problem. Tapi ya terserah aja. Kita tahu lah kira-kira maksudnya apa ya kalau Gibran membuat fasilitas-fasilitas semacam ini, fasilitas yang kesannya populis begitu. Mungkin itu ide yang dihasilkan melalui diskusi panjang dengan tim media Pak Wapres tuh. Lalu ditemukan semacam cara yang udah standar supaya terus ada di depan kamera, mesti ada sesuatu yang sensasional tuh. Jadi kalau situs itu atau proyek itu diucapkan hari ini, itu artinya Wapres itu segera ingin supaya dia terus ada di depan publik, depan kamera. Karena dengan menunggu laporan itu udah ada berita, mengomentari laporan udah ada berita, apalagi menjadikan laporan itu sebagai bahan untuk dibicarakan di sidang kabinet. Kan akhirnya konsekuensinya begitu. Jadi sidang kabinet harus ada satu fasilitas, yaitu membahas laporannya masyarakat yang masuk pada istana Wapres. Jadi nanti ada sesi khusus setelah Pak Prabowo memimpin sidang kabinet untuk antisipasi program 100 hari. Lalu sidang kabinet dipindahkan pada Pak Gibran untuk membahas laporan-laporan masyarakat tentang keresahan, tentang kesulitan ekonomi, tentang isu-isu sosial politik. Kan itu dasarnya begitu kan. Akbar Faisal kecam keras program saluran pengaduan lapor Mas Wapres yang digelar Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya pos pengaduan akla Gibran tersebut merupakan gaya walokota yang tak percaya kinerja bawahannya. Akbar menilai semestinya sebagai wakil presiden, Gibran mampu berpikir lebih besar. @Gibran _tweet membuka pos pengaduan di Kater Wapres itu gaya wali kota atau bupati yang tak percaya kinerja anak buahnya. Karena Anda dilantik sebagai wakil presiden, maka berpikirlah besar dan bertindaklah taktis,
tulis akun X @akbarfaizal68, 12/11. Menurut mantan politisi ini juga sangat lucu jika setengah rakyat Republik ini datang untuk mengadu. Ia juga menekankan saat ini rakyat membutuhkan keadilan di bidang hukum dan kesejahteraan ekonomi. Nggak lucu Han keluh setengah rakyat Indonesia datang mengadu. Saya gak tahu apakah Anda sadar rakyat penuh dengan masalah saat ini dan butuh bantuan negara. Terutama soal keadilan hukum dan ekonomi, @prabowo@dpr_ri, tambahnya. Unggahan tersebut ternyata cukup menarik perhatian publik. Berpikirlah besar dan bertindaklah taktis, hanya dimiliki oleh orang pemimpin yang memiliki kapasitas, sebut pelatih satu dur. Saya membayangkan seluruh masyarakat Indonesia yang punya masalah mengadu pada Wapres yang juga tidak akan bisa menangani masalahnya. Ini menunjukkan pengaduan di level bawah tidak ada dan buruk. Cerminan pemerintah yang buruk pula, tambah Chandra Titius. Presiden, Wapres itu seharusnya sudah tahu betul semua masalah yang dihadapi masalah bangsa ini. Begitu dilantik, dia sudah punya solusi untuk menangani berbagai masalah itu. Kalau sampai hari ini dia kerjanya masih mengumpulkan masalah, ya udah apa yang diharapkan rakyat, tambah Dosopriyanto. Mohon maaf Pak, Wakil Presiden kita masih selevel Ketua RT, sebut Supranaun. Ia juga menekankan saat ini rakyat membutuhkan keadilan di bidang hukum dan kesejahteraan ekonomi. Baca juga, Kera. Program makan siang gratis ternyata didanai China, Dokter Tifa, miskin banget utang buat makan ke rentenir. Nggak lucu Han keluh setengah rakyat Indonesia datang mengadu. Saya gak tahu apakah Anda sadar rakyat penuh dengan masalah saat ini dan butuh bantuan negara. Terutama soal keadilan hukum dan ekonomi, @prabowo@dpr_ri, tambahnya. Unggahan tersebut ternyata cukup menarik perhatian publik. Berpikirlah besar dan bertindaklah taktis, hanya dimiliki oleh orang pemimpin yang memiliki kapasitas, sebut pelatih satu dur. Saya membayangkan seluruh masyarakat Indonesia yang punya masalah mengadu pada Wapres yang juga tidak akan bisa menangani masalahnya. Ini menunjukkan pengaduan di level bawah tidak ada dan buruk. Cerminan pemerintah yang buruk pula, tambah Chandra Titius. Presiden, Wapres itu seharusnya sudah tahu betul semua masalah yang dihadapi masalah bangsa ini. Begitu dilantik, dia sudah punya solusi untuk menangani berbagai masalah itu. Kalau sampai hari ini dia kerjanya masih mengumpulkan masalah, ya udah apa yang diharapkan rakyat, tambah Dosopriyanto. Baca juga, tanda melarat. Program makan gratis Prabowo didanai China, netizen, buat makan ngutang, negara tak punya harga diri. Mohon maaf Pak, Wakil Presiden kita masih selevel Ketua RT, sebut Supranaun.